Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Tentram rahayu bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat pada hari Minggu 14 September 2025. Segenap majelis GKJC Jemaat Gedosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Konrad Megapeda dengan menggunakan studi khusus Kebaktian Minggu dan Perjamuan Kudus. Untuk petugas kolekan pada hari ini yaitu dari tim Bapak Dua, Bapak Suparmin, Bapak Sabto Kristiono dan Bapak Sumaritono. Warta yang pertama, ibadah PH dan Hadasana Jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 24 September 2025 pukul 5 sore bertempat di keluarga Ibu Sri Widadi. Pemimpin PH Penatua Bordowo Edi, pujian dan doa Penatua Cornelius Gideon, pujian menggunakan hitung jemaat atau berbahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Warta yang kedua, pemberitahuan dan pengumuman untuk Bapak Ibu dan Saudara seluruh warga jemaat dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKJC Jemaat Gedosari yang ke-66, maka ibadah dan perayaan pada tahun 2025 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 September 2025 waktu pukul 8 pagi dan nanti kumpul di gereja sejak pukul 7:30 pagi bertempat di Goa Maria Watualang, Ampel, Kabupaten Boyolali. Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak semua warga jemaat untuk dapat berpartisipasi dan mengikuti ibadah perayaan ini. Majelis akan memfasilitasi transportasi, sementara itu warga jemaat berpartisipasi sebesar 25.000 per orang untuk kebutuhan konsumsi dan lain-lainnya. Bagi jemaat yang ikut harus mendaftarkan diri kepada majelis selambat-lambatnya hari Minggu 21 September 2025. Dan untuk pembayaran bisa dibayarkan ke majelis yaitu Ibu Diaken Sejati dan Penatua Cornelius Gideon paling akhir juga hari Minggu tanggal 21 September 2025. Kami juga menginformasikan apabila di antara warga jemaat ada yang dengan suka rela membawa transportasi sendiri atau berangkat secara pribadi, diperbolehkan dan harap memberitahukan kepada majelis jemaat. Dan untuk ibadah hari Minggu 28 September 2025 di gereja ditiadakan dan diganti dengan ibadah pada tersebut. Demikian dapat kami informasikan. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketiga, majelis jemaat mengundang warga jemaat untuk mengikuti latihan kor atau menyanyi bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 September 2025 setelah ibadah selesai. Pujian ini akan ditampilkan pada saat ibadah pekan keluarga berlangsung. Dimohon kehadiran dan partisipasi dari warga jemaat. Warta yang terakhir, ibadah Minggu 21 September 2025 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sugiono dengan menggunakan pujian kidung pasangan Jawi dan berbahasa Jawa. Untuk petugas kolekan dari tim anak yaitu Adik Ayu, Adik Fiona, dan Adik Evelyn. Tim Solider 3, Saudara Cantik, Saudari Wahyu, dan Saudari Oktaria.
musik keyboard Bapak Yosua Ipan, penerima tamu Ibu Adi Mondowo, Bapak Suraman, Saudari Cantik, multimedia dan sound Saudara Henry dan Saudara David Bimo, FB Online Bapak Resianto. Demikian para jemaat pada minggu hari ini. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Dan mari kita berdoa. Puji dan syukur kepada wilayah kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bersekutu bersama tempat kudus-Mu ini ya Bapa, di gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati jalan ibadah kami ini dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan baik dan tanpa suatu kekurangan apapun. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Kongres yang akan memimpin jalan ibadah ini ya Bapak. Dan Engkau boleh berkati beliau sehingga beliau dapat menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan dengan penuh sukacita, sehingga kami yang mendengar boleh merasakan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap petugas dan pada saat ini ikut dalam pelayanan ini ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau berkati dan sertai mereka sehingga mereka melayani kepada ibadah ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan hati mereka ya Bapa. Jika pada nanti kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus ya Bapa, dan kami boleh menyiapkan hati kami sehingga Engkau boleh melayani kami, untuk kami boleh ikut dan masuk dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah seluruh doa kami dapat kami naikkan dan kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat, saya akan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi dalam pujian pembuka ibadah ini dari Kidung Jemaat nomor 14 bait 1 dan 2, muliakan Tuhan Allah. Tuhan
dan kebaktian perjamuan kudus saat ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya dan menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas jemaat sekalian. Amin. Mengawali kebaktian kita hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Mazmur 119 ayatnya ke-74 sampai ke-76, Alkitab terjemahan. Aku rindu kepada keselamatan daripada ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi gemara. Kiranya aku hidup untuk memuji Engkau, dan hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak terlupakan. Demikianlah firman Tuhan sebagai sabda awal kita untuk mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Dan marilah kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dan ayat 2. Dan beginilah bunyi kasih itu bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Al-Quran. Demikianlah bunyi hukum kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus bagi kita bersama. Dan setelah kita merenungkan dan mendengar, dan merenungkan hukum kasih Tuhan ini, maka terang bagi kita bahwa kita masih penuh dengan dosa dan salah. Sebab
itu, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat kepada Engkau yang Maha Kudus, kami datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam hidup kami ini. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa di dalam pikiran, perbuatan, perkataan, dan segala hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan memohon kiranya pengampunan daripada Tuhan, sehingga perjumpaan yang kudus bersama dengan Engkau yang Maha Kudus dalam kebaktian itu dan perjamuan kudus pada saat ini memulihkan keadaan kami, sehingga kami hidup kami juga diubah oleh pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, inilah kami dan Engkau melihat setiap hari yang datang dan berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa, kasihanilah kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah berjemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita pada Tuhan, kita akan mendengarkan berita anugerah dan saya menjemput jemaat Tuhan itu. Jemaat kami yang berbagi berdiri. Berita anugerah terambil dalam kitab 1 Timotius 1 pasal yang ke-15 dari Alkitab Terjemahan Baru. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita sambut berita anugerah dengan pujian Yesus sayang padaku, KJ 184. Petunjuk hidup baru terambil dalam kitab Kolose 3 pasal yang ke-16 yang demikian berbunyi. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk baru, pada saat ini kita akan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Dan sebelum pewartaan Tuhan disampaikan, mari kita bersama-sama. Allah Sang Sabda, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon Allah Kudus membantu setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, agar kami memahami Tuhan dalam setiap hidup yang kami jalani melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama pada kesempatan ini. Kami menyerahkan semua hal yang akan kami gunakan sebagai sarana kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan berada dalam pengelolaan Allah Kudus. Terima kasih Bapak Saudara. Bila doakan, inilah permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau dia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya ia di rumah, memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 8. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan wanita yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, ia tidak menyalakan pelita yang menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada saat malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan mewujudkan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan.
Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya bukan memastikan, tapi saya mencurigai bahwa Bapak Ibu ketika masuk ke dalam ruangan ini, di dalam ruang gereja ini pasti belum bersahabat satu dengan yang lainnya. Hanya salamannya di luar dengan majelis dan pendeta. Setelah itu tidak bersama dengan jemaat. Benar begitu Bapak Ibu? Benar begitu Bapak Ibu? Nah, sekarang saatnya kita bersalaman kiri kanan dan katakan Tuhan memberkati. Begitu Bapak Ibu, harusnya kita datang ke gereja dengan senyum, dengan wajah yang wajah yang sepertinya bahagia apa gitu. Jadi kalau datang ke gereja mungkin bisa saling selamat, ini bisa saling menurut ketika firman Tuhan disampaikan baru kita berdiam diri. Jadi orang Indonesia kan teman-teman saya yang di luar negeri itu sebenarnya mereka manis-manis, tapi peliknya untuk senyum bertemu sama orang lain ini aja tanpa ekspresi. Benar itu Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu ngapa dicermin senyum ganteng manis, iya kan? Dan masalahnya kalau kita berjumpa dengan orang lain berubah wajah kita. Apalagi kalau foto Bapak Ibu, wah seram banget, seram banget. Termasuk saya ini kalau di foto itu ekspresinya seram. Nah Bapak Ibu, mungkin itu sedikit intermezzo sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Dari kita masuk dalam perayaan firman Tuhan, Bapak Ibu, dari pembacaan dari Lukas 15 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan ada serta. Tuhan ada serta saya, serta Bapak Ibu, dan serta kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, pasti Bapak Ibu pernah mengalami hal yang begitu. Bapak Ibu yang punya anak, baik itu usianya masih anak ataupun mungkin sudah kuliah, ketika dia keluar dari rumah dan tidak pamit, bagaimana Bapak Ibu merespon ketika dia pulang? Senyum-senyum saja atau melus-melus? Kamu dari mana le? Atau kalau yang sudah gede, kita bilang dari mana tadi? Itu Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, pasti ibu-ibu khususnya sudah ngomel-ngomel, sudah marah-marah. Ada juga yang mungkin ambil saku lidi atau mungkin lidi saku lah untuk memberikan peringatan. Benar begitu ibu-ibu? Kalau tidak jawab berarti benar. Nah, pasti kita akan ngomel anak kita itu dolan pasti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada lagi kalau di timur Bapak Ibu, kalau kamu pergi dan orang tua sudah cari dan orang timur itu kalau cari anaknya itu wajah kalah. Satu kampung itu bisa dia, orang tahu dia lagi cari anak, berteriak. Itu pengalaman saya, berteriak. Nah kalau sudah tidak datang, tunggu kebahagiaan di rumah. Tunggu, dia sudah keliling cari dalam kamar itu. Jadi kalau pulang, anak baru muncul mungkin di jalan, kayu sudah di.
anak kira-kira takut atau senang? Tapi ya anak harus datang, kalau tidak gaya pembeli terjadi. Itu di timur Bapak Ibu. Nah, memang itu hal sebenarnya hal yang biasa, kita marahin anak, kita juga marah dengan anak dengan cara kita sendiri. Itu hal yang biasa dan wajar Bapak Ibu. Kalau kita berharap bahwa anak-anak kita itu mereka menjadi anak yang baik dalam sikap, perilaku, atau juga kita mau menjaga pergaulan anak kita dari hal pergaulan yang tidak benar. Benar gitu Bapak Ibu? Ada yang mau berharap anaknya tidak baik? Saya percaya mungkin setiap malam orang tua, kalau bahasa kami di sana, bertekuk lutut pada Tuhan untuk supaya anak kita itu menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari pengantar yang saya coba untuk menguraikan kepada kita ternyata menemukan di dalam bacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Di sana diceritakan dalam dua perumpamaan. Ada domba yang bilang karena tersesat, mungkin domba ini melihat rumput hijau yang kecil sehingga mungkin dia harus meninggalkan teman-temannya yang 99 ini untuk memakan rumput yang hijau itu. Dan juga ada disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang kehilangan uangnya dan kemudian dia berusaha untuk mendapatkan. Nah, di kedua perumpamaan ini ada satu kesamaan yang luar biasa Bapak Ibu. Mereka mencari domba penggembala dan perempuan ini yang kehilangan dirham. Ketika mereka menemukan domba uang mereka, apa Bapak Ibu yang dilakukan? Mereka bersukacita dan memanggil rekan-rekannya atau tetangga-tetangganya untuk bersukacita bersama, merayakan bahwa domba yang hilang tadi sudah ditemukan, dirham yang hilang pun telah ditemukan. Bapak Ibu dan Saudara, dari firman Tuhan ini kita coba merenungkan sejenak bagaimana saya, bagaimana Bapak Ibu kita semua kadang-kala tersesat seperti domba, kadang-kala kita hilang seperti uang yang habis. Tetapi apa yang dilakukan? Kadang-kala ketika kita tersesat, ketika kita hilang, kita bukannya kembali, kita bukannya sadar, malah kita semakin menghilang. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang menghilang dari gereja karena mungkin tersinggung, marah, atau juga hal-hal lain Bapak Ibu. Ada begitu Bapak Ibu di jemaat benar saya? Selamat pagi Bapak Ibu. Oh, selamat pagi. Saya pikir sudah pulang semua ini. Ternyata masih ada. Ada yang seperti itu. Semakin dia terhilang, semakin dia tersesat, atau dia semakin kelihatan Bapak Ibu. Semakin tidak kelihatan nanti. Ada juga yang menyala-nyalakan jemaat satu yang lain, menyala-nyalakan dalam majelis. Oh, majelisnya kayak gini kok. Kita datang ke gereja, kita datang ke majelis atau di jemaat yang lain Bapak Ibu. Kita datang untuk Tuhan. Dan setiap hari hidup ini harus mengalami pertobatan. Itu artinya kita belum mau bertobat Bapak Ibu. Orang Kristen itu dari hari ke hari itu dia harus apa? Mengalami pertobatan. Bukan hanya sekedar datang hari Minggu ini pengakuan dosa selesai dia bertobat. Bukan. Tapi setiap hari dalam hidupnya harus mengalami pertobatan. Nah, orang-orang yang datang kepada Tuhan dalam kesadaran dan pertobatan adalah orang-orang yang akan menerima kasih karunia Tuhan. Dan dia menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menolak, Tuhan tidak pernah marah,
Tuhan tidak pernah menjauhkan dia, tapi Tuhan mencari. Nah, luar biasa kan Bapak Ibu, dibandingkan dengan kita kalau anak kita keluar tanpa pamit, kita sudah ngomong marah-marah gitu. Tapi Tuhan selalu menunggu saya, selalu menunggu Bapak Ibu untuk datang kembali kepada Dia. Luar biasa Tuhan kita. Jadi kalau kita hanya mau melihat pendeta, majelis, jemaat yang lain, susah Bapak Ibu kita mengalami pertobatan. Tapi pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mau menerima kita apa adanya, karena Tuhan selalu serta kita. Keren kan Bapak Ibu? Keren kan? Ketika kita beriman dan kita bilang saat apapun hidup, apapun perilaku, ketika saya datang kepada Tuhan pasti akan diubah. Jadi jangan kita berpikir, wah nanti jemaat mungkin orang lain belum mikir, kita sudah mikir. Mikirnya pikiran orang lain Bapak Ibu. Kita lebih Tuhan dari Tuhan ya. Ada yang begitu kan Bapak Ibu? Wah nanti dia gini, nanti dia gitu. Itu siapa yang mikir? Kira-kira Bapak Ibu? Kita yang mikir, tapi orang lain tidak, mungkin saja tidak berpikir seperti itu. Dan itu namanya orang yang angel Bapak Ibu, susah untuk diajak untuk bertobat. Nah, kalau begitu pertanyaan penting bagi kita, apa yang kita peroleh dari kesaksian kita pada hari ini sehingga dapat mewujudkan dalam kehidupan? Yang pertama adalah Allah sedang mencari mereka yang tidak taat. Luar biasa kan Bapak Ibu? Allah sedang mencari mereka yang tidak taat, bukan mereka yang taat setia dalam gereja. Kalau Tuhan katakan yang bukan dokter itu bukan orang yang sakit. Berarti saya, Bapak Ibu adalah orang yang sakit, orang yang tidak taat, sehingga Tuhan mencari dan ingin menemukan saya, Bapak Ibu, supaya kita menjadi taat sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya, kok begini ya, biasanya pendeta atau apa, Tuhan mencari orang yang taat. Ya kan Bapak Ibu? Orang yang setia, orang yang tegur. Mungkin Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini baik, tapi hari ini saya ingin supaya kita membuka pikiran kita bahwa Tuhan itu sedang mencari orang yang Bapak Ibu tidak taat. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa kasihnya kepada saya, kepada Bapak Ibu. Ketika kita tidak taat, Tuhan mencari. Dan ketika Tuhan mencari dan Tuhan memberikan dirinya, ditemukan oleh kita, dan begitu berharga kita di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan katakan orang aja yang bertobat, apa Bapak Ibu? Surga bersukacita. Satu aja loh Bapak Ibu. Apalagi kalau sampai 10, bagaimana egonya surga Bapak Ibu ya? Satu aja sudah ego. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah manusia harus bertobat. Bapak Ibu, bertobat itu seringkali kita artikan kalau orang yang sudah bertobat itu ya di gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin segala yang bersifat rohani. Itu konsep kita. Kalau dia bilang dia bertobat dan mungkin dia mengaku dosa, dia rajin segala macam, kita katakan dia adalah manusia yang bertobat. Bapak Ibu, bukan sebenarnya. Bukan karena dia bertobat dan dia melakukan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan. Karena bertobat itu pada dasarnya adalah mengubah cara berpikir dan perilaku.
Kalau dia hanya mengatakan bahwa saya sudah bertobat, perilakunya apa? Dia rajin gereja baca Alkitab, tapi cara berpikirnya itu belum baik, maka akan merusak semua kerinduan dia akan semua hal-hal yang telah dilakukan sebagai wujud daripada pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi logika yang harus kita sadari bahwa pertobatan itu adalah satu hal yang Tuhan inginkan. Dan di dalam pertobatan itu kita sadar, ini kan kesadaran berpikir, bukan hanya perasaan. Kalau perasaan berarti nanti bakar Bapak Ibu. Ya enggak Bapak Ibu? Dia orang sedikit oleh tetangga tersinggung, marah. Ditegur oleh majelis, tersinggung, marah. Ada yang begitu Bapak Ibu cuma di Besari? Ada yang begitu Bapak Ibu? Ya alhamdulillah. Kalau jemaat tidak begitu. Pokoknya saya pegang janji. Kalau ada saya dengar dari Bapak Ibu majelis yang begitu, saya datang. Jadi janji ini kan di ruang kebaktian kita bilang enggak, alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu bisa pribadi yang hebat, jemaat yang kuat. Bapak Ibu dan saudara, nah menjadi pertobatan adalah perubahan pikiran kita, perubahan dalam cara berpikir jauh lebih mendalam daripada sekedar perasaan. Kalau perasaan seperti saya bilang, nanti kita baper, mudah baper. Nah, orang Kristen harus jangan mudah baper Bapak Ibu. Ada yang Bapak Ibu yang suka baper di sini? Ada tidak? Oh, kalau tidak jawab berarti ada. Ya saya begitu aja. Ada. Kita harus cepat-cepat untuk mengoreksi diri. Baper itu tidak dapat mengurusi hidup kita yang tidak. Yang ada kita pusing Bapak Ibu. Tidur tidak punya karena baper. Tidur tidak lagi tenang karena kita mikir orang ngomong. Bapak Ibu memilih tidur yang tenang, tidur yang bagus, atau Bapak Ibu mau tidur dalam kegelisahan. Kira-kira pilih yang mana? Gelisah, tenang. Makanya jangan pikir ini perkataan orang lain Bapak Ibu. Jadi jangan baper, supaya kita tidur itu bangun pagi luar biasa. Ya kan Bapak Ibu? Kalau kita mikir, kita baru bangun pagi aja udah apalagi berpapasan dengan orang yang sedang kita tidak sukai. Wah, semakin kacau pikiran. Benar itu Bapak Ibu? Ragu-ragu dan meragukan. Oke Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, itu adalah kemurahan Allah bertujuan untuk membawa kita ke pertobatan. Bapak Ibu, kemurahan Allah itu membawa kita menuju pertobatan. Jangan dikatakan bahwa Tuhan Allah yang sabar. Jadi Dia selalu menunggu kita selalu. Kan Bapak Ibu, satu hal yang Bapak Ibu mungkin perlu melalui firman Tuhan di dalam kitabnya, katakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setia, tapi Ia sekali-kali tidak membebaskan orang dari Tuhan. Luar biasa kan Bapak Ibu? Saya lupa ayatnya, banyak kita kalau mau baca kita. Saya suka dengan ayat ini, bahwa orang seringkali bahasa saya itu memanipulasi Tuhan, bahwa Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setia. Kalau saya datang kepada Tuhan, mohon pertobatan, mohon kan Tuhan pasti mengampuni. Ada yang berpikir begitu Bapak Ibu? Benar berpikir seperti itu, tapi jangan lagi melakukan hal yang
sama atau melakukan hal yang berbeda yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan itu besar kasih setia. Pemurahan Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kalau kita terus-menerus hidup di dalam dosa, pasti Tuhan juga akan marah. Jadi bedakan orang yang hidup di dalam dosa dan orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu adalah saya, Bapak Ibu, yang telah menerima pengampunan Tuhan. Itu orang berdosa. Tapi orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tidak mau bertobat. Itu bedanya di sini. Jangan sama-samakan. Walaupun dia ditebus oleh Tuhan, tapi dia kembali lagi sama seperti kerbau yang tidak cocok kalau pakai di sampol air bersihkan Bapak Ibu. Walaupun kita sudah bersihkan dia begitu bagus, sampel parfum mungkin. Ketika dia lihat ke belakang, kira-kira apa? Kerbaunya masuk lagi. Ya kan Bapak Ibu? Nah, hidup kita jangan seperti itu. Kadang-kadang dosa itu, saya ingin bertanya Bapak Ibu ya, sedikit. Bapak Ibu, dosa itu enak apa tidak? Dosa itu nikmat atau tidak? Nikmat. Dan Bapak Ibu, dosa itu enak atau tidak? Buat gembira atau tidak? Saya ingin tanya, ini berdosa itu enak. Kalau tidak enak, orang tidak melakukan dosa apa Bapak? Dosa itu nikmat. Kalau dengan dosa itu menyakiti hati Allah, menyakiti hati sesama kita, pasti kita berusaha untuk tidak melakukan hal yang berdosa. Buktinya dosa itu nikmat, dosa itu enak, makanya ingin terus kita berbuat. Benar tak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada makanan yang tidak enak, Bapak Ibu mau enggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak enak, tidak nikmat dimakan juga. Ya kan Bapak? Mungkin sudah kasih bumbu atau apa. Nah, itu dosa. Dosa itu selalu menggoda dengan hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak. Saya mau katakan seperti ini. Jadi dosa itu bukan enak. Dosa itu karena nikmat. Nah, tetapi ketika kita tidak sadar bahwa dosa itu membawa kita kepada kenikmatan, maka kita akan mati karena dosa. Benar Bapak Ibu? Kita kalau tidak sadar bahwa dosa itu sesuatu yang membuat kita mati, maka kita tidak akan pernah sadar. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kata saya minta ini, Bapak Ibu beli makanan, ada daging ayam, ada daging sapi, ada steak di situ. Baru itu saya sudah taburkan racun. Dan di sana ada dua jenis. Saya sajikan tempe, tahu, kemudian sayur saja. Dan saya katakan ini sudah saya taruh racun. Bapak Ibu memakan yang mana? Bapak Ibu kira-kira mau makan yang mana berarti? Makan yang pasti nanti minta sayur. Dan kenapa Bapak Ibu? Karena kita berpikir kalau makan yang enak ini kita pasti mati. Itulah sebenarnya yang harus kita pikirkan di dalam hidup ini, bahwa dosa akan membuat kita mati, akan membuat hubungan kita dengan Tuhan itu jauh dan terputus. Bapak Ibu, inilah kesadaran bahwa jangan takut untuk mengambil keputusan untuk bertobat, karena kita percaya bahwa Tuhan menunggu kita dan Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua.
Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama setelah kita mendengarkan uraian firman Tuhan, kita akan doa dan berdoa syafaat, khususnya doa kita semua mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus berkali-kali. Bapak yang berada di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu untuk kami mendengarkan sabda. Kami mohon kepada Tuhan, bantulah kami untuk kami boleh berjalan menurut kehendak Tuhan, sehingga seluruh kehidupan kami mengalami pertobatan dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan telah menolong kami dan mengampuni kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu yang telah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan sendiri menopang kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semakin hari kami bertumbuh-tumbuh di dalam iman kami dan semakin berkurang-kurang di dalam dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga bersama nanti akan memasuki perjamuan kudus. Kiranya seluruh persiapan yang kami lakukan, Tuhan tetap memberkati. Ketika kami masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kami boleh masuk dengan kesadaran dan kami boleh masuk dengan rasa syukur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Bapa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Injil Jemaat nomor 450. atas berkat-Mu dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Saat ini kami datang kepadamu, membawa sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Kami persembahkan kepadamu sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau berkenan akan persembahan kami, dan kami mohon Engkau menyucikan persembahan ini dan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi Bapak Ibu majelis yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan
untuk mencukupi kebutuhan pelayanan di gereja ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanan di gereja ini. Lebih daripada itu Tuhan, kami mohon Engkau mampukan setiap kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, kita masuk dalam sakramen perjamuan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari bersama-sama kita mendengarkan dasar dan ketentuan dari perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita bersama akan mendengarkan dasar dan ketentuan perjamuan kudus demikian. Perjamuan kudus adalah salah satu dari sakramen suci. Maka dari itu, yang mengikuti perjamuan kudus harus orang-orang yang sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya, yang mau diwujudkan dalam mengikuti kebaktian persiapan perjamuan kudus. Semua orang yang mempersiapkan diri dengan benar sudah pasti layak mengikuti perjamuan kudus ini. Dan jika memandang rendah sakramen, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dan untuk menjaga kekudusan sakramen perjamuan kudus ini, yang diperkenankan mengikuti adalah setiap warga jemaat yang dengan iman yang teguh, siap menerima perjamuan kudus, telah menerima pertanda baptis dewasa, atau sidi, serta yang tidak dalam masa disiplin gereja. Perjamuan kudus ini harus menjadi pengingat akan karya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan dasar dan ketentuan perjamuan kudus, mari kita masing-masing berdoa dengan saat teduh untuk bersama memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat bagi kami dan juga berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami bersama yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita mendengarkan berita kasih karunia yang mana telah yang akan kita lakukan bersama di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, marilah bersama-sama kita mendengarkan pemberitaan kasih karunia Tuhan. Dan beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama, dan mari bersama-sama kita menghadap meja perjamuan dan kita menyanyinya dengan keliling jemaat nomor 37.
dan anggur ini menandakan tubuh dan darah Kristus yang telah memberikan kita keselamatan. Mari kita melakukannya dengan mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Roti ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terima roti ini dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah diserahkan sebagai penebus yang sempurna untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa setelah kita menerima roti. Bapa di sorga, kami akan memakan roti yang ada di tangan kami masing-masing, menandakan bahwa Engkau telah menebus kehidupan kami dengan mati di atas kayu salib. Ya, roti ini boleh menjadi pertanda bagi kami dan imankan sebagai kasih Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini. Anggur ini adalah sebagai tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk kita semua.
Allah yang telah berkenan untuk kami semua, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan meminum anggur sebagai tanda darah Kristus yang telah tercurah bagi kami di atas kayu salib untuk menebus segala dosa. Kiranya anggur perjamuan itu boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita minum secara bersama. Bapak Ibu, sidang bersama Tuhan, marilah bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Mari kita berdoa syukur di dalam hati kita masing-masing dengan mendengarkan firman Tuhan ini sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. Ia yang tidak pernah melupakanmu, dan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ia memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan sebagai rasa syukur kita dalam mengikuti perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita mundur dari perjamuan kudus Tuhan ini. Hidup kekal dari Tuhan kiranya selalu bersama dengan saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita dalam pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman Rasul kita, mari kita ikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Coba yang dikasih Tuhan, setelah kita menerima perjamuan kudus yang telah kita laksanakan bersama-sama, marilah saat ini kita bersama-sama mengumpulkan persembahan khusus untuk perjamuan kudus atau persembahan mirunda. Sebagai pelandasan persembahan ini, kitab Mazmur 67 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 berkata demikian dalam Alkitab terjemahan baru. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah kita memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan perjamuan kudus ini dengan menyanyikan kidung dari PKJ 146 bait 1 dan seterusnya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang saat ini telah kami laksanakan bersama-sama dengan baik. Kiranya perjamuan kudus ini membawa berkat dan anugerah untuk kami masing-masing yang ada di tempat ini, di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau terus limpahkan berkat-Mu untuk kehidupan kami, sehingga apapun yang kami perlukan dapat tercukupi. Bapa di dalam surga, kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, maka bersama-sama kita mundur dengan damai sejahtera dan kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian penutup kebaktian kita dari Kidung Jemaat nomor 346 bacaan Sampai
Gusti berkahi. Gusti berkahi panjenengan. Bali. Ramen lu ya, ramen lu. Mau ngomong ya. Ramen lukur ya. Bakilo mesti ya bagian roll. Bakilo ya. Bakilo dijemput sih. Ditutup dulu apa nanti? Belum roti ini rumah bener apa? Enggak, tadi maksudnya 5 Pak. Oh. Tak jalan mau 5. Terima kasih ya Mas. Hati-hati, terima kasih ya Pak. Oke Pak, berarti ditutup dulu. Salah maksud ternyata. Mulo kok lagi kayak sama pinggir. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Oke Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah bersama-sama beribadah dan bersekutu pada hari ini, Minggu 14 September 2025. Kiranya di dalam ibadah dan perjamuan kudus hari ini boleh memberikan kita kesucian, kekudusan, dan pengampunan dosa dari Tuhan serta dengan kita, dan kita boleh mengarungi kehidupan ini dengan baik dan penuh berkat sukacita daripadanya. Untuk informasi dan warta yang pertama, ibadah PA dan Anjang Sana akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu 24 September 2025 pukul 5 sore bertempat di rumah keluarga Ibu Sri Wigati, dipimpin oleh Bapak Penatua Mordowo Edi serta pujian dan doa oleh Bapak Penatua Cornelius Gideon. Kami undang segenap warga jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah PA dan Anjang Sana ini. Untuk informasi yang kedua terkait dengan hari ulang tahun GKJPU Jemaat Bundosari yang ke-66, kami masih membuka pendaftaran bagi segenap warga jemaat, Bapak Ibu Saudara semuanya yang
berkenan serta bersedia untuk turut hadir pada hari Minggu 28 September 2025, dipersilakan untuk menghubungi majelis jemaat atau melakukan pengisian list di grup WA GKJPU Jemaat Indosari. Ibadah pada tanggal 28 September ini sekaligus menggantikan ibadah minggu yang ada di gereja, sehingga Bapak Ibu dan Saudara yang tidak turut hadir atau tidak bisa ikut hadir, kami akan menyediakan siaran live melalui Facebook di dalam ibadah Padang ini. Terima kasih untuk informasi dan warta yang boleh kami sampaikan pada hari Minggu ini, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.